Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefidia Nufadila dengan NIM 23401016. Saya di sini akan mempresentasikan atau mereview atau mengulas kembali mengenai materi ilmu hadis dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Ali Nur Afiq. Tugas ini digunakan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Yang pertama, saya akan membahas mengenai materi ulumul hadis. Hadis merupakan sumber utama kedua dalam Al-Quran yang dimana memuat suatu perkataan, perbuatan, serta persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Ulumul hadis membahas berbagai aspek yang meliputi berbagai metodologi, kriteria keabsahan, dan penelitian terhadap suatu hadis. Sehingga menjadi landasan bagi para ulama dan peneliti dalam memahami serta mengaplikasikannya dalam ajaran agama Islam. Ilmu hadis memiliki banyak percabangan ilmu, dan ilmu mustahalul hadis merupakan bagian integral dari ulumul hadis. Penulisan ilmu-ilmu hadis secara parsial dilakukan khususnya oleh para ulama pada masa ketiga Hijriah. Para ulama menggunakan kata ulumul al-hadis, di antaranya adalah Imam Al-Hakim Al-Naisaburi pada 405 Hijriah, Ibnu Al-Salih pada 643 Hijriah, dan adapun ulama kontemporer, yaitu Zafar Ahmad pada 1394 Hijriah. Pada masa Nabi, hadis sama sekali tidak mengalami pertentangan sedikitpun ataupun kekeliruan, dikarenakan saat itu seluruh umat Islam berkiblat kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut Ahmad Amin dalam Fajr al-Islam, kemungkinan bahwa pemalsuan hadis dibuat pada saat Rasulullah SAW hidup hanyalah suatu spekulasi tanpa bukti. Meskipun ilmu hadis tersebut tidak ada saat beliau hidup, Al-Quran menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pemberitaan dan pentingnya memeriksa akan suatu kebenaran. Tahap kedua pengkodifikasian Al-Quran dimulai pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq dan Utsman bin Affan. Masa ini dikenal dengan taklil arawiyah atau suatu periwayatan adapun batasannya, ataupun dapat disederhanakan menjadi pembatasan dalam suatu periwayatan, di mana orang tidak boleh meriwayatkan sebuah hadis tanpa adanya saksi dan bersumpah bahwa hadis tersebut memang benar-benar yang bersumber dari Rasulullah SAW. Pada masa ini belum diperlakukannya suatu sanad periwayatan, karena orang-orang pada masa tersebut masih bersikap jujur antara satu dengan yang lainnya. Namun setelah terjadinya konflik antara Ali dengan Muawiyah, berkembang menjadi beberapa kelompok, pemalsuan hadis atau hadis maudhu mulai muncul dan digunakan untuk kepentingan politik dan mencari dukungan akan suatu kebenaran dari masing-masing sekte tersebut. Untuk membendung maraknya akan kepalsuan hadis atau terjadinya hadis palsu, para ulama memiliki salah satu cara, yaitu apabila hendak meriwayatkan suatu hadis, maka wajib baginya untuk menyebutkan juga sanadnya dengan jelas. Bahkan ketika Ibnu Asy-Syaiburi Az-Zuhri menghimpun hadis dari para ulama, diharuskan menerangkan sanad dari hadis tersebut. Perkembangan ilmu hadis mencapai puncak kematangannya pada abad ke-4 Hijriah, di mana terjadi penggabungan serta penyempurnaan dalam berbagai percabangan ilmu pada abad-abad sebelumnya.
Dalam proses perkembangannya, ilmu hadis memiliki banyak cabang ilmu, meskipun permasalahannya masih berkaitan dengan sanad dan matan. Sanad merupakan rantai perawi dan matan adalah teks suatu hadis. Cabang-cabang ilmu hadis yang sering dibahas dalam berbagai kitab ilmu hadis, saya mengambil beberapa contoh saja, seperti ilmu Rijalul al-Hadis, ilmu al-Jahr wa Ta'dil, dan ilmu Ilal al-Hadis. Memiliki peranan penting dalam memahami, meneliti, dan menginterpretasi hadis dengan cermat dan teliti. Secara keseluruhan, pemahaman mendalam tentang hadis dan pengembangan ilmu hadis memainkan peran penting dalam praktik keagamaan dan suatu hukum Islam. Nah, dalam hadis tidak luput dari sejarah sebelum terjadinya pembukuan dan setelah terjadinya pembukuan. Sebelum terjadinya pembukuan, adapun 3 masa, yaitu pada masa Nabi, pada masa sahabat Nabi, dan pada masa tabi'in. Sejarah hadis merupakan bagian integral dari tradisi Islam yang memegang peranan penting dalam penyebaran dan pemahaman suatu ajaran agama Islam. Sebelum hadis dibukukan dalam bentuk koleksi-koleksi resmi, transmisi lisan menjadi salah satu cara untuk menyampaikan suatu ajaran-ajaran atau tindakan Rasulullah SAW kepada generasi-generasi berikutnya. Terdapat 3 subbab yang akan kita bahas kali ini yang telah saya sebutkan tadi, yaitu pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, dan pada masa tabi'in. Pada masa kenabian, berada di antara orang-orang yang buta huruf pada saat itu di wilayah Mekah. Sangat sedikit orang yang mahir membaca dan menulis pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nabi menekankan para sahabatnya agar mereka menghafal, memahami, memeliharanya, dan menggunakannya untuk amalan sehari-hari dan berbaginya dengan orang lain. Pada masa ini dimulai pada tahun ke-13 sebelum Hijriah atau pada tahun 610 Masehi dan berakhir pada 11 Hijriah pada tahun 632 Masehi. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat tidak lagi mengalami kesulitan dalam mencari hadis-hadis, namun karena khawatir akan kedustaan terhadap Rasulullah SAW, para sahabat sangat berhati-hati. Para sahabat sangat berhati-hati dalam menerima hadis-hadis dari para sahabat-sahabat yang lain. Sebagaimana diketahui bahwa beberapa riwayat menunjukkan perbedaan antara pelarangan menulis hadis dan membolehkannya dalam suatu penulisan. Persoalan tentang pelarangan dan pembolehan menulis selain Al-Quran pada masa Nabi menarik perhatian para pengkaji hadis untuk mengungkap rahasia di balik teks tersebut. Dalam beberapa riwayat, Abu Sa'ad al-Khudri mengatakan, "Janganlah kalian tulis apa yang kalian dengar dariku selain Al-Quran. Barang siapa yang telah menulis sesuatu yang selain Al-Quran, hendaklah dihapusnya." Namun riwayat lain mengatakan dan menegaskan bahwa penulisan selain Al-Quran diperbolehkan. Adapun riwayat lain yang menjelaskan mengenai diperbolehkannya penulisan hadis tersebut. Di antaranya adalah Abdullah bin Amr bin Ash dan Abu Hurairah. Pada masa sahabat, sebagai upaya untuk menjaga kebenaran hadis tersebut, para sahabat Nabi banyak yang menghafal dan menjaga keasliannya daripada menulisnya, sehingga sebagian sahabat menulis hadis ketika beliau masih hidup dan ada yang menulisnya ketika beliau telah wafat. Sebagian besar sahabat tidak menulis hadis.
tetapi menghafalkannya serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sangat penting bagi para sahabat untuk menghafal dan mengingat-ingat suatu hadis. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, apabila kalian mendengarkan hadis daripadaku, hendaklah kalian mengingat-ingatnya. Setidaknya dalam mendapatkan suatu hadis Rasul, ada 4 cara yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu yang pertama, dari majelis-majelis Rasul. Yang kedua, dari kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, dari kejadian-kejadian yang dialami oleh para sahabat. Kemudian yang keempat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang disaksikan langsung oleh para sahabat-sahabatnya. Sekitar 300 hadis. Sekitar 300 hadis dicatat oleh Ahmad bin Hanbal dalam riwayat dari Umar, dan Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan nama-nama sahabat dan tabi'in terkenal yang telah meriwayatkannya dari Umar, sehingga jumlah yang cukup besar. Pengakuan kalangan dari tabi'in menunjukkan bahwa meskipun Ibnu Umar termasuk dalam kategori al-maktirun fi al-hadis, dia tidak menyampaikan hadis secara royal. Pada masa tabi'in, para tabi'in sangat berhati-hati dalam mencatat suatu hadis seperti para sahabat. Namun beban yang mereka tangani tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan yang dialami oleh para sahabat-sahabat Rasulullah. Tidak lagi mengkhawatirkan karena Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf pada saat itu. Perjalanan panjang hadis sebelum dibukukan menjadi fondasi kuat dalam pemahaman dan praktik Islam yang autentik dan terpercaya hingga saat ini. Dengan demikian, sejarah hadis sebelum dibukukan menunjukkan bagaimana pentingnya peran para sahabat dan tabi'in dalam menjaga, mengumpulkan, dan menyebarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Keuletan dan dedikasi mereka dalam merawat warisan ilmu agama Islam telah memberikan kontribusi besar dalam memastikan kesucian dan kebenaran ajaran agama Islam yang diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian, adapun sejarah setelah pembukuan atau sejarah terjadinya pembukuan hadis. Pada masa Rasulullah, bebarengan dengan turunnya wahyu yang sekaligus awal terbentuknya dari tatanan masyarakat Islam. Menurut para sahabat sebagai pewaris ajaran agama Islam, para sahabat dituntut untuk serius dan penuh kehati-hatian dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Nabi menyampaikan hadis melalui perkataan, perbuatan, serta keputusan. Maka, apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat merupakan tuntutan ataupun tuntunan bagi amaliyah dan ubudiyah mereka. Kemudian hadis pada masa sahabat Nabi sebagian telah menulis hadis ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Sedangkan yang lainnya menulis hadis ketika beliau wafat. Beberapa sahabat yang menulis ataupun tidak menulis pada saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Adapun sahabat yang menulis hadis Nabi yang terkenal pada saat itu adalah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Amr bin Ash, Jabir bin Abdullah, dan Abdullah bin Abbas serta Al-Ansyari. Hadis pada masa tabi'in, para tabi'in menerima suatu hadis tersebut dari sahabat dalam berbagai macam bentuk. Jika disebutkan ada yang dalam bentuk catatan ataupun tulisan, ada juga yang bentuknya berupa hafalan, dan ada juga dalam bentuk yang sudah terbentuk dalam ibadah dan amaliyah para sahabat-sahabat.
lalu tabi'in menyaksikan dan mengikutinya. Pada sejarah pembukuan hadis dibagi menjadi beberapa periode, yaitu saya membaginya menjadi 3 periode. Yaitu yang pertama periode awal yang disebut dengan al-ashru al-wahyi. Yang kedua adalah periode pada zaman Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang ketiga periode penulisan dan pembukuan hadis yang dilakukan secara resmi pada saat itu. Kemudian ada pula metode-metode yang digunakan dalam proses pembukuan tersebut. Yang pertama, metode masanid al-masanid. Yang kedua adalah metode al-ma'ajim. Yang ketiga, metode al-jawami'. Yang keempat adalah pembahasan fikih. Yang kelima adalah kitab sahih. Kitab sahih sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kitab Sahih Ibnu Huzaimah dan yang kedua adalah kitab Sahih Ibnu Hibban. Pembagian hadis dari segi kuantitasnya yaitu ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Pembagian hadis menurut jumlah perawi merupakan aspek penting dalam upaya memahami keabsahan dan nilai-nilai hadis tersebut. Konsep mutawatir sendiri yaitu mengacu pada hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi secara seragam, memberikan kepastian kebenaran dan kepastian isi akan suatu hadis tersebut. Hadis ahad yaitu sebaliknya dari hadis perawi, ya hadis mutawatir maksudnya, yaitu memiliki perawi yang lebih sedikit, menawarkan tingkatan-tingkatan klasifikasi yang berbeda seperti masyhur, aziz, dan gharib. Dan masing-masing tingkatannya menunjukkan tingkat keyakinan terhadap kualitas cerita tersebut. Kemudian pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai hadis mutawatir terlebih dahulu sebelum membahas mengenai hadis ahad. Hadis mutawatir menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak orang yang menurut kebiasaan mereka terhindar dari melakukan suatu kebohongan, mulai dari awal hingga akhir sanad, atau suatu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak pada setiap tingkatan. Menurut ajaran, tidak memungkinkan perawi tersebut sepakat untuk berdusta serta melakukan pemalsuan suatu hadis. Kedudukan hadis mutawatir sendiri, kebanyakan ulama menganggapnya sama bermanfaat dengan ilmu dharuri, yaitu ilmu yang kebenarannya sudah pasti. Adapun syarat-syarat hadis tersebut dianggap hadis mutawatir, yaitu yang pertama, harus didasarkan pada kemampuan panca indera. Yang berikutnya diceritakan oleh banyak pendongeng. Adanya batasan-batasan jumlah pendongeng agar tidak terjadi kebohongan. Kemudian yang terakhir, jumlah perawinya seimbang. Berdasarkan pembagiannya, hadis mutawatir dibagi menjadi 3 bagian, yaitu mutawatir lafzi, mutawatir maknawi, dan mutawatir amal. Kemudian masuk kepada hadis ahad, kebalikan dari hadis mutawatir. Hadis ahad adalah hadis yang tidak dikumpulkan syarat-syarat mutawatirnya atau hadis yang diriwayatkan oleh banyak sekali perawi yang tidak mencapai derajat mutawatir. Berdasarkan pembagiannya, hadis ahad dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, hadis masyhur, kedua hadis aziz, yang ketiga adalah hadis gharib. Faedah dari hadis ahad sendiri adalah merupakan ilmu nadhari, yaitu ilmu yang kebenarannya harus dibuktikan melalui penelitian. Artinya, kebenaran hadis ahad hanya dapat diperoleh berdasarkan dengan kuat para ilmuwan dan peneliti, sehingga kebenarannya tidak mengambil manfaat dari ilmu yakin.
Berdasarkan kaidah hadis ahad sahih, hasan dan dhaif mengenai statusnya dalam agama, jika hadis ahad itu sahih atau hasan, maka wajib mengikuti petunjuknya yang diturunkan darinya. Sebaliknya jika dhaif, maka harus ditolak. Kemudian adapun hadis sahih dan hasan serta perbedaannya. Hadis sahih, para ulama menyebutnya secara bahasa adalah hadis yang sehat, selamat, benar, sah, sempurna, serta tidak sakit. Secara istilah menurut Syuhubi al-Salih, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung-sambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dhabit, sehingga bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Terakhir berasal dari kalangan sahabat tanpa mengandung siyad, kejanggalan, ataupun i'lal, cacat. Adapun syarat-syarat ataupun kriteria hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, periwayatnya bersifat adil. Yang ketiga, periwayat hadis bersifat dhabit. Yang keempat, terhindar dari siyad. Yang kelima, terhindar dari i'lal. Hadis sahih memiliki macam-macam bagian. Para ulama ilmu hadis membagi hadis sahih menjadi dua bagian, yaitu hadis sahih li zatihi dan hadis sahih li ghairihi. Hadis hasan, menurut pendapat Ibnu Hajar, merupakan suatu hadis yang dinukilkan oleh orang-orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang yang mutasil sanadnya, dan tidak cacat serta tidak ganjil. Imam At-Tirmizi mengatakan hadis hasan sebagai berikut: tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang bertuduh atau tertuduh dusta pada matanya, tidak ada kejanggalan siyad, dan hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lain. Hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaannya hanya mengenai hafalan, di mana hadis hasan perawinya tidak kuat hafalannya. Para ulama membagi hadis hasan menjadi dua bagian, yaitu meliputi hadis hasan li zatih, yaitu hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang 5 yang telah disebutkan tadi. Kemudian yang kedua, hadis hasan li ghairihi, ialah hadis yang sanadnya tidak sepi dari segi mastur dan tak nyata keahlian. Adapun perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan, yaitu hadis sahih selalu bersambung sanadnya, perawinya bersifat adil, ingatannya kuat, serta tidak ada kecacatan dan tidak ada pula kejanggalan, dan merupakan suatu hadis yang disandarkan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis hasan, sanadnya bersambung, periwayatnya adil, tetapi periwayatannya kurang dhabit, terhindar dari ziyaz, terhindar dari i'lal, tidak memperlihatkan kelemahan dalam sanadnya, dan kurang kesempurnaan dalam hafalannya. Kemudian memasuki materi yang terakhir, yaitu mengenai hadis dhaif. Menurut An-Nawawi, hadis dhaif adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan hasan. Dapat didefinisikan sebagai hadis yang kehilangan salah satu isyaratnya sebagai hadis makbul atau dapat diterima. Adapun cara-cara ataupun macam-macam dari hadis dhaif yang disebabkan karena terputusnya suatu sanad. Yang pertama, hadis mu'allaq. Yang kedua, hadis mursal. Yang ketiga, hadis mu'dal. Yang keempat, hadis munqati'. Yang kelima, hadis mudallas atau tadlis. Yang keenam adalah hadis mursal kafi.
Adapun macam-macam hadis dhaif yang disebabkan oleh cacatnya rawi, yaitu yang pertama maudhu, yang kedua hadis matruk, yang ketiga hadis mungkar, yang keempat hadis mu'allah, yang kelima hadis mudraj, yang keenam hadis maklub, yang ketujuh hadis majhul, yang kedelapan adalah hadis bid'ah. Dalam pembagian hadis dhaif, para ulama berbeda pendapat dalam pembagian hadis dhaif. Sebagian ulama membaginya menjadi 81 macam. Sebagiannya mengatakan hadis dhaif itu ada 49 macam. Dan sebagian yang lainnya mengatakan ada 42 macam. Tetapi menurut Ibnu Hajar, semua pembagian tersebut tidak mengandung faedah penting, melainkan hanya akan menyulitkan, dan memang semestinya tidak perlu pembagian-pembagian sebanyak itu, karena mereka tidak pernah menyebutkan jumlah suatu pembagian-pembagian tersebut secara rinci, dan tidak pula mereka memberi nama tertentu satu persatu sebanyak pembagian yang telah dilakukannya. Terima kasih atas penyampaiannya. Saya Sefira Nur Fadilah pamit undur diri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon kritik dan sarannya apabila terjadi suatu kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.